Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1171 Bunga Astral Ilahi. Pemandangan puluhan ribu orang yang berlutut sangat mengejutkan, terutama ketika mereka berteriak pada saat yang sama. Lin Yun terkejut ketika dia menoleh dan melihat semua murid berlutut di hadapannya. Saat suara mereka bergema di telinganya, hatinya mendidih seperti saat dia kembali ke paviliun pedang Ling Qiao. Murid-murid itu juga memanggilnya kakak senior Lin saat dia melindungi reputasi paviliun pedang Ling Qiao di Kekaisaran Qin. Lin Yun masih muda dan dia akan berusia 20 tahun dalam 6 bulan. Jadi bagaimana mungkin darahnya tidak mendidih melihat kejadian ini? Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan menjawab, murid inti surgawi Lin Yun berterima kasih pada kalian semua atas kehormatan ini. Di masa depan, jika ada masalah di Sekte Pedang Fuyun, aku tidak akan tinggal diam dan menonton. Murid perempuan kepala Sekte Pedang Awan sekilas, Ye Ziling, mengucapkan selamat kepada saudara muda Lin. Ye Ziling juga menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih, kakak senior. Lin Yun tersenyum. Hahaha. Saat ledakan tawa terdengar, suara Master Sekte bergema, mataku tidak menipuku. Lin Yun, kau benar-benar jenius dalam pedang. Namun, dia tidak mengatakan bahwa gurunya juga memiliki penglihatan yang baik untuk mengambil Lin Yun sebagai murid. Tanpa pengasuhan ketua sekte, aku tidak akan bisa mencapai ini, jawab Lin Yun. Dia tidak bersikap sopan karena batu asal rune logam naga api darah sangat penting untuk mencapai fisik suci naga biru. Ada juga masalah cairan suci naga sejati yang diberikan oleh ketua sekte padanya. Selain itu, akan sulit baginya untuk mencapai batas alam jiwa surgawi jika dia tidak memiliki gunung astral roh. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya memberikan bantuan eksternal. Hanya dengan usahamu kamu berhasil, senyum ketua sekte. Lin Yun juga tersenyum sebagai tanggapan. Dia akan mengingat bantuan ini di dalam hatinya dan melakukan yang terbaik untuk membantu ketua sekte di masa depan. Pada saat ini, Lin Yun bisa melihat kegembiraan di mata ketua sekte dan senyuman di wajahnya yang tidak berhenti. Pada saat yang sama, ketua sekte menginstruksikan Lin Yun untuk tidak membuat terobosan ke alam Empyrean dengan tergesa-gesa, tetapi meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan batas alam jiwa surgawi. Terlalu sedikit orang yang mencapai batas alam jiwa surgawi, dan ketua sekte tidak memiliki pengalaman dengannya. Jadi Lin Yun hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memahaminya. Jangan terburu-buru melakukan terobosan. Mata Lin Yun berbinar ketika dia mendengar itu. Dalam hal fondasinya, dia bisa mencapai alam Empyrean kapan saja dia mau, dan dia bahkan bisa mencapai tahap galaksi. Tidak terbayangkan bagi orang lain untuk melintasi dua tahap setelah mencapai alam Empyrean, tapi itu tidak ada artinya bagi Lin Yun. Dia merasa tidak enak karena dia terjebak di alam jiwa surgawi untuk waktu yang lama. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia masih akan menghadapi tekanan yang sangat besar jika dia bertemu dengan musuh yang kultivasinya lebih tinggi darinya. Jika dia berada dalam kultivasi yang seharusnya, dia bisa dengan mudah menekan mereka. Tapi dia terbatas pada alam jiwa surgawi, dan dia beruntung bisa membunuh lawan yang lebih kuat. Luo Kui, misalnya, hanya dikalahkan setelah Lin Yun mengeluarkan semua kartu trufnya selain seruling. Pada akhirnya, dia hanya punya kesempatan karena Luo Kui lengah. Jika Luo Kui mengeluarkan konstelasinya tepat waktu, Lin Yun tidak akan membunuhnya. Faktanya, Lin Yun bisa saja kalah dalam pertarungan. Bagaimanapun juga, dia hanya berada di alam jiwa surgawi jiwa ketujuh sementara Luo Kui berada di panggung astral puncak. Jika Lin Yun setidaknya berada di alam bintang, dia akan dengan mudah mengalahkan Luo Kui bahkan jika yang terakhir mengeluarkan rasi bintangnya. Pada akhirnya, dia perlu meningkatkan kultivasinya. Adapun bertarung dengan Lei Ying, dia benar-benar dipaksa tanpa pilihan selain bertarung. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Wang Yuruo dan yang lainnya bahwa dia akan membawa Ye Ziling kembali. Jika tidak, dia pasti tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya berdasarkan kepribadiannya. Untungnya, Lei Ying terluka dalam pertarungan melawan dua tetua alam inti Elysium dan tidak bisa melepaskan konstelasinya. Jika tidak, Lin Yun pasti sudah mati bahkan setelah menggunakan seruling sebagai pedang. Lin Yun memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya. Dia tidak lemah, tapi dia dibatasi oleh kultivasinya. Jika dia bisa mencapai alam Empyrean,
dia akan bisa menyelesaikan semuanya. Sekarang setelah dia berhasil mencapai batas alam jiwa surgawi, ketua sekte menyuruhnya untuk tidak cemas mencapai alam Empyrean, yang tidak dapat diterima oleh Lin Yun. Kau ingat apa yang kukatakan sebelumnya? Ada sesuatu yang harus kamu lakukan ketika kamu mencapai batas alam jiwa surgawi. Master sekte berkata dengan mata menyipit. Ya, Lin Yun menganggukkan kepalanya karena dia sudah berjanji pada ketua sekte sebelumnya. Bagus. Datang dan temui aku setengah bulan dari sekarang, senyum ketua sekte. 3 hari berlalu setelah Lin Yun mencapai batas alam jiwa surgawi dan seluruh sekte masih gempar. Pada awalnya, Lin Yun mampu menahan kegembiraan semua orang. Namun seiring berjalannya waktu, dia menjadi kesal dan bersembunyi di kediamannya untuk berkultivasi. Karena semua orang tahu bahwa dia memahami batas alam jiwa surgawi, tidak ada yang mengganggunya. Lin Yun akhirnya bisa menghela nafas lega setelah mencapai batas alam jiwa surgawi. Dia telah tertekan selama 6 bulan, tapi dia akhirnya berhasil. Dia menghabiskan setiap hari untuk memahami bunga astral iblis, 3 pedang terakhir dari awan naga 13 pedang, dan sutra pedang awan naga. Dia tidak kekurangan sumber daya dalam kultivasinya, dan dia juga tidak memiliki pemahaman yang buruk. Jika dia hanya menindaklanjuti, dia akan dapat mencapai tahap tertinggi dari sutra pedang awan sekilas. Di sisi lain, dia mengalami beberapa masalah dengan 3 pedang terakhir dari pedang awan berarak 13 pedang. Jika dia ingin mencapai tahap perwujudan, dia harus memahami maksudnya dan sepenuhnya menyatukannya ke dalam pemahamannya. Di medan bela diri di kediamannya, Lin Yun melayang di langit saat 49 bunga astral iblis mulai berkobar di dalam tubuhnya. Saat cahaya keemasan bersinar keluar dari tubuhnya, aura Lin Yun menerobos alam jiwa surgawi, mencapai tahap astral puncak. Ketika bunga astral iblis menyala, Lin Yun dapat merasakan bahwa energi asalnya telah tumbuh secara drastis. Di masa lalu, menyalakan bunga astral iblisnya dapat memperkuat energi asalnya sebanyak 3 kali lipat. Tapi sekarang, itu 7 kali lebih kuat. Selain itu, aura naga dari tubuh sage naga biru miliknya telah tumbuh dengan pesat saat bunga astral iblis dinyalakan. Setelah mencapai batas alam jiwa surgawi, bunga astral iblis juga dapat meningkatkan teknik gerakan, fisik, dan bahkan niat pedangnya. Itu adalah dorongan menyeluruh untuk kekuatannya. Ketika angin kencang bertiup, Lin Yun tidak bisa membuka matanya, tapi tubuhnya bereaksi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melontarkan pukulan, membuat Lil Red terbang mundur. Lin Yun tidak perlu membuka matanya dan juga tidak mencoba untuk merasakan posisi Lil Red. Begitu saja, dia dengan mudah menangkis 10 serangan dari Lil Red. Dia tidak hanya menghindari serangan dari Lil Red, tapi dia bahkan melakukan serangan balik. Lil Red mengeluarkan raungan marah sebelum mengambil bentuk kera naga. Langit menjadi gelap saat sosok naga raksasa muncul di atas kepala Lil Red, menciptakan pusaran yang menakutkan dan mengoyak kehampaan. Ketika Lin Yun tiba-tiba membuka matanya, dia mengaktifkan tanda naga biru. Dia langsung diselimuti badai petir yang menyatu sempurna dengan energi asalnya. Ketika dia bertarung dengan Lil Red sekali lagi, tinjunya mengirim tubuh raksasa Lil Red beberapa langkah ke belakang. Lil Red terkejut dengan hal ini karena Lin Yun tidak menggunakan niat pedangnya. Lin Yun hanya menggunakan tenaga asalnya dan kekuatan kasarnya untuk membuatnya terbang. Tidak seperti pertandingan mereka 6 hari yang lalu ketika Lin Yun hampir tidak bisa menangkis serangannya, dia tidak perlu mencobanya sekarang. Kau tidak sepenuhnya mengedarkan seni kera naga kuno, jadi aku tidak menggunakan kekuatan penuh, senyum Lin Yun. Dia tidak mengeluarkan bunga astral iblisnya. Jika dia melakukannya, auranya akan tumbuh lebih jauh. Namun, bunga astral iblis adalah pilihan terakhirnya karena mereka akan menghabiskan energi asalnya dengan cepat. Ditambah lagi, jika mereka meledak, dia harus menunggu lama untuk memulihkannya. Ini juga merupakan rahasia dalam batas alam jiwa surgawi yang diberitahukan Lil Purple padanya. Bagaimanapun juga, Lil Purple tahu lebih banyak tentang batas alam jiwa surgawi dibandingkan dengan ketua sekte-sekte pedang awan sekilas. Selain itu, Lil Purple juga mengatakan kepadanya bahwa ini hanyalah permulaan karena para jenius yang telah berhasil mencapai batas alam jiwa surgawi di zaman kuno hanya memiliki 7 bunga astral iblis di udara. Semua bunga astral iblis di lautan aura mereka akan melebur menjadi satu, meninggalkan satu bunga astral iblis di setiap lautan aura sebelum menuju keluar 36 surga untuk mengambil api suci untuk menjadi bunga astral ilahi. Bunga astral ilahi memiliki 47 kelopak, dan setiap kelopak memiliki rune suci kelas 9 yang terukir di atasnya dengan rune ilahi yang terukir di kuncup bunga.
Pada saat itu, satu kelopak bunga dapat membunuh seorang suci, dan bunga astral ilahi dapat menghancurkan sebuah bintang. Dan setelah membentuk 7 bunga astral ilahi, mereka akan dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Lin Yun tertegun saat mendengar itu, yang membuat Lil Purple mengejeknya. Huff. Kamu hanya tahu bagaimana cara menggertak Lil Red. Lil Red hanya tidak ingin melukaimu. Kenapa kau begitu senang dengan hal itu? Lil Purple berkata dengan tidak senang melihat raut wajah Lin Yun. Mendengar itu, Lin Yun mengedipkan matanya dan memadamkan api di bunga astral iblis. Kemudian, dia mendarat di depan Lil Purple. Setelah merenung sejenak, dia memberitahu dia apa yang dikatakan ketua sekte kepadanya, terutama karena ketua sekte menyuruhnya untuk tidak melakukan terobosan ke alam Empyrean dengan begitu mendesak. Manfaat terbesar dalam mencapai batas alam jiwa surgawi adalah mencapai tahap tak tertandingi. Pada saat itu, Anda tidak hanya akan dapat sepenuhnya menggali potensi Anda, tetapi juga akan memperluas potensi Anda beberapa kali lipat. Jadi hanya orang bodoh yang akan membuat terobosan, kata Lil Purple dengan jijik. Kakek tua itu penuh dengan omong kosong. Saat ini, kamu harus menggali potensimu lebih jauh. Setelah selesai, kamu akan menjadi tak terkalahkan di antara alam yang sama setelah mencapai alam Empyrean. Lin Yun tersenyum canggung dan tidak memberitahunya bahwa dia adalah orang bodoh yang ingin membuat terobosan ke alam Empyrean. Tapi kamu juga tidak bisa terlalu lama. Kamu harus membuat terobosan ke alam Empyrean paling lama 1 bulan. Lagi pula, kau masih punya daun dari buah darah ilahi, dan kau bisa mencoba memurnikan daunnya. Lil Purple kemudian melihat sekeliling sebelum dia tersenyum, pada saat itu, kamu akan bisa menginjak-injak semua orang di peringkat Empyrean. Lin Yun tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu. Dia tahu beban yang dipegang oleh alam Empyrean. Bagaimanapun, tidak ada batasan usia, dan ada banyak monster tua di sana juga. Jadi mereka yang berada di 10.000 teratas secara praktis berada di alam inti Elysium setengah langkah. Selain itu adalah peringkat yang terdiri dari seluruh kehancuran timur. Meskipun Lin Yun memiliki tujuan besar di dalam hatinya, dia tidak berani berharap lebih sekarang. Menurutmu apa yang harus saya lakukan? Sekarang dia melihatnya, dia harus mencari ketua sekte dalam 12 hari. Ini bukan pertama kalinya ketua sekte menyebutkannya, dan ketua sekte praktis tak terkalahkan di prefektur Azure yang mendalam dengan kekuatannya. Jadi mengapa dia membutuhkan bantuan dari seseorang yang bahkan tidak berada di alam Empyrean? Jika itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh ketua sekte, Lin Yun tidak yakin dia bisa. Kakek tua itu mengerikan, selalu memasang wajah busuk. Dia pasti tidak memiliki niat baik, dan putrinya itu juga jahat, kata Lil Purple. Kamu tidak boleh berbicara buruk tentang Ye Ziling, kata Lin Yun. Huff. Kamu bajingan. Jika kau tidak menghentikanku, aku pasti sudah menghancurkannya sampai mati sejak lama dengan jari, kata Lil Purple. Sejak kapan aku menghentikanmu? Lin Yun tersenyum. Huff. Kalau begitu ayo pergi dan hapus dia. Lil Purple berkata dengan nadanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tepat pada saat ini, Lin Yun bisa merasakan seseorang mendekati kediamannya dan tersenyum, tidak perlu. Dia sudah ada di sini. Siapa? Tanya Lil Purple. Ye Ziling. Wajah Lil Purple menjadi putih saat mendengar itu dan dia menghilang ke dalam kotak pedang. Melihat reaksi Lil Purple, Lin Yun tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum sebelum dia menuju ke gerbang. Dia belum pernah bertemu Ye Ziling sejak dia mencapai batas alam jiwa surgawi, dan inilah saatnya bagi mereka untuk bertemu. Bab 1172 tidak semua yang mirip itu sama. Ye Ziling dan Wang Yuruo tiba di luar kediaman Lin Yun. Ketika mereka sampai di pintu gerbang, Lin Yun sudah menunggu di luar. Melihat Lin Yun, mata Wang Yuruo berbinar-binar saat dia menerkam, kakak senior Lin. Lin Yun langsung tertular oleh kegembiraannya dan tersenyum. Kamu sudah dewasa, jadi kamu harus memperhatikan citramu. Huff. Aku tidak berani. Aku paling suka kakak senior. Wang Yuruo terkekeh. Dia mungkin akan berhati-hati jika ada orang lain di sekitar, tapi Ye Ziling adalah satu-satunya orang di sini jadi dia tidak punya kekhawatiran lain. Bagaimanapun, dia menyukai Lin Yun, dan itu terutama kekaguman dan rasa hormat murni daripada cinta. Dia telah mendesak saya untuk datang, senyum Ye Ziling. Aku tidak. Kucing. Wajah Wang Yuruo memerah saat melihat Lil Red. Dia dengan cepat berlari ke arah Lil Red, meninggalkan Lin Yun dan Ye Ziling. Siapapun bisa mengatakan bahwa dia berharap Lin Yun dan Ye Ziling akan bersatu, dan dia selalu menciptakan peluang untuk mereka.
Kemudian lagi, Lin Yun dan Ye Ziling sama-sama tahu apa yang dia coba lakukan. Tapi tak satu pun dari mereka yang peduli. Sepertinya kamu telah tumbuh dalam hal temperamenmu setelah mencapai batas alam jiwa surgawi. Kamu mengeluarkan perasaan seolah-olah kamu adalah dewa, tapi masih mudah bagi orang lain untuk bersikap ramah terhadapmu. Apakah dia memuji ketampananku? Lin Yun tersenyum karena Ye Ziling masih sama seperti biasanya. Bahkan ketika dia memuji seseorang, pujiannya terdengar canggung. Aku tidak akan mempercayai kata-kata itu jika orang lain yang memujiku, tapi aku percaya padamu. Lin Yun kemudian membawa Ye Ziling ke kediamannya. Ye Ziling masuk, tapi dia terlihat kecewa, di mana Lil Purple. Saya ingin mencari kesempatan untuk meminta maaf padanya. Haha, jangan khawatir. Aku akan memberitahukan kedatanganmu lain kali. Jika dia tahu kamu akan datang, dia pasti akan senang. Lin Yun tertawa sementara Lil Purple yang bersembunyi di dalam kotak pedang segera gemetar ketakutan. Sebenarnya, aku butuh bantuanmu, kata Ye Ziling. Ketika Lin Yun mendengar itu, senyum di wajahnya menghilang. Ye Ziling seperti dia dalam hal kepribadian karena dia tidak akan meminta bantuan seseorang jika dia bisa menyelesaikannya. Karena Ye Ziling bersedia meminta bantuannya, itu pasti penting. Dia bertanya, kakak senior, katakan padaku. Saya berharap Anda berpartisipasi dalam pertempuran peringkat atas nama sekte, kata Ye Ziling setelah dia mengumpulkan keberaniannya. Sejujurnya, aku seharusnya tidak merepotkanmu karena kamu sudah mengajariku 3 pedang terakhir dari pedang awan sekejap 13 pedang. Tapi kali ini merepotkan. Tidak hanya 4 sekte besar yang berpartisipasi, tapi beberapa sekte iblis juga ikut serta, kata Ye Ziling dengan ekspresi serius. Ini bukan lagi tentang masuk ke 4 besar tapi tentang menjadi juara. Sang juara dapat menarik wilayah mereka sesuai keinginan mereka di prefektur Azure yang mendalam. Wajah Lin Yun berubah ketika dia mendengar itu. Dia terkejut dengan perubahan aturan yang tiba-tiba. Tidak hanya kekuatan iblis bisa bergabung, tapi sang juara benar-benar diberikan otoritas yang begitu besar. Sepertinya prefektur Azure yang mendalam bertekad untuk merombak kartu-kartu itu. Saya tidak punya masalah dengan itu. Saya secara alami akan melakukan yang terbaik karena Anda meminta bantuan saya, kata Lin Yun tanpa ragu-ragu. Ye Ziling bersukacita saat mendengar itu. Meskipun Lin Yun masih berada di alam jiwa surgawi, dia adalah seseorang yang telah mencapai batas alam jiwa surgawi. Ini berarti dia bisa membuat terobosan ke alam Empirean jika dia mau, dan kekuatannya akan meningkat pesat jika dia membuat terobosan. Dengan bantuan Lin Yun dan pemahamannya selama periode waktu ini, ada kemungkinan besar mereka bisa menjadi juara dalam pertarungan peringkat. Terima kasih, kata Ye Ziling dengan ekspresi serius. Anda bisa datang dan mencari saya di masa depan jika Anda membutuhkan bantuan saya. Saya juga akan datang dimanapun Anda berada. Haha, kamu terlalu serius, senyum Lin Yun. Dia juga murid dari Sekte Pedang Fuyun, dan sudah sewajarnya baginya untuk membantu sekte tersebut. Selain itu, Lin Yun tahu obsesi Ye Ziling terhadap pertarungan peringkat. Berdasarkan bakat dan garis keturunannya, dia seharusnya sudah bisa pergi ke domain tandus kuno sejak lama. Jadi tinggal di prefektur Azure yang mendalam adalah murni membuang-buang waktunya. Bahkan Lin Yun tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melakukan apa yang dia lakukan, itulah sebabnya dia mengaguminya. Jujur saja, kau bisa mencoba berbicara dengan Nyonya Luo, saran Lin Yun. Dia tahu bahwa Luo Hua kuat, dan ada kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan kejuaraan jika Luo Hua membantu. Dia tidak bersedia. Selain itu, aku tidak menyukainya, kata Ye Ziling tanpa mengedipkan matanya. Hal ini membuat Lin Yun tersenyum, jadi kau menyukaiku. Tentu saja. Ye Ziling mengakui hal itu membuat Lin Yun merasa tidak nyaman. Melihat ekspresi aneh di wajah Lin Yun, mata Ye Ziling bersinar dengan cahaya licik, dan tersenyum, tapi tidak seperti itu. Mendengar itu, Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, ya, itu mirip dengan bagaimana aku menyukai kakak senior Ye. Baiklah, ayo hentikan sekarang. Ye Ziling berdiri. Aku menganggap ini sebagai janjimu. Kita akan pergi ke prefektur Azure yang dalam setengah bulan dari sekarang. Ingatlah apa yang kamu janjikan padaku. Tentu saja, kata Lin Yun. Dia bukanlah seseorang yang akan mengingkari janjinya begitu dia memberikannya. Inilah mengapa dia mirip dengan Ye Ziling. Jika dia tidak berjanji padanya, mereka masih bisa berteman. Tapi karena dia sudah berjanji padanya, dia secara alami harus memberikan segalanya. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Lin Yun menyuruh Ye Ziling dan Wang Yuruo keluar. Ketika keduanya pergi, Wang Yuruo bertanya,
kakak senior, ada apa? Dia memberikan janjinya, kata Ye Ziling. Saya secara kasar memahami kepribadiannya, dan dia pasti akan menyetujuinya karena saya memintanya. Tapi aku tidak menyangka dia akan menyetujuinya dengan mudah. Sepertinya aku telah salah paham dengannya di masa lalu. Tentu saja kamu melakukannya. Lagi pula, aku bisa tahu dari pandangan pertama bahwa kakak senior Lin adalah orang yang baik, senyum Wang Yuruo. Tapi aku berhutang terlalu banyak padanya, dan aku tidak tahu kapan aku bisa membalasnya, desah Ye Ziling. Mengapa kalian berdua tidak berkumpul? Wang Yuruo tersenyum. Tidak perlu membayarnya jika kalian berdua berkumpul. Kamu pasti gatal untuk dipukuli. Ye Ziling memelototi Wang Yuruo. Aku mendengar percakapan kalian berdua bilang kalian saling menyukai, senyum Wang Yuruo. Tidak semua rasa suka itu sama. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku akan menikahkanmu dengannya. Kata Ye Ziling. Tidak mungkin. Yuruo masih kecil. Wang Yuruo segera menurunkan wajah merahnya. Setelah Ye Ziling pergi, Lil Purple keluar dari kotak pedang dan berkata, baiklah. Setidaknya dia tidak seburuk yang saya kira. Dia tidak buruk. Dia hanya takut kamu akan ditangkap oleh orang jahat karena penampilanmu, senyum Lin Yun. Mendengar itu, Lil Purple senang dan tersenyum, tentu saja aku punya ketampanan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan saya. Tapi apakah kamu benar-benar harus membuat janji itu? Bagaimana jika kamu tidak bisa datang tepat waktu? Jangan lupa bahwa kamu juga memberikan janjimu pada kakek tua itu. Itu mungkin masalah, tapi sepertinya itu hanya kebetulan. Lin Yun merenung sebelum dia melanjutkan, dia juga ketua sekte dari sekte pedang Fuyun, jadi dia seharusnya bisa memahamiku. Jangan terlalu yakin, kata Lil Purple. Lin Yun mengubah topik dan mengeluarkan kunci rahasia Kuksuan dari kantong interspasial, apakah Anda tahu kunci apa ini? Apa ini? Lil Purple memeriksa kunci itu sebelum dia bergumam, menarik. Sebenarnya ada aura neraka di atasnya. Ini terkait dengan 9 kaisar, kata Lin Yun saat dia melanjutkan untuk menjelaskan hubungan yang dimiliki oleh Profound Wither Sein dengan Kaisar Selatan. Lil Purple mengambil kunci itu sebelum dia berkata dengan jijik, aku tidak punya hubungan dengan yang disebut 9 kaisar. Beraninya mereka mengambil gelar kaisar. Bibir Lin Yun bergerak-gerak saat mendengar itu. Ketika dia teringat pulau misterius di Laut Layu yang dalam, Lin Yun merasa bahwa pulau itu terkait dengan kunci ini. Tidak apa-apa, aku akan memeriksanya sendiri. Melihat Lin Yun mengeluarkan serulingnya, Lil Purple langsung tahu siapa yang akan ditemui Lin Yun. Dengan mendengus dia bergumam, benar-benar bajingan. Lin Yun membumbung tinggi ke langit dan menuju ke arah Gunung Pedang Suci sambil memainkan serulingnya. Tidak butuh waktu lama sampai musik kecapi terdengar, yang membuat Lin Yun tersenyum. Inilah hubungannya dengan Luo Hua. Setiap kali mereka berdua memainkan alat musik mereka, itu berarti mereka bebas untuk bertemu. Bab 1173 Kaisar Selatan. Ketika mereka selesai memainkan musik mereka, Lin Yun tiba di sebuah paviliun di mana Luo Hua sudah duduk. Ketika Lin Yun melihat rahang arak di atas meja, matanya langsung berbinar. Dia membukanya dan berseru, api milenium. Selamat telah mencapai batas alam jiwa surgawi, saudara Lin, senyum Luo Hua. Lin Yun tidak bisa berkata-kata karena Luo Hua sepertinya memiliki persediaan api milenium yang tak ada habisnya. Dia tersenyum sebelum mengambil api milenium dan mengambil sebotol anggur khusus dari kantong interspasial, ayo minum milikku hari ini. Dia memiliki banyak anggur dari klan naga di kantong interspasial, dan masing-masing sangat berharga. Kemudian lagi, tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan api milenium. Anggur apa ini? Luo Hua bertanya. Ini bukan anggur yang bagus, tapi ini penting bagiku, senyum Lin Yun. Oh. Suara Luo Hua dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat dia menjawab, aku dengar. Nama anggur ini disebut Phoenix Ten Wine, Lin Yun tersenyum. Ini adalah sesuatu yang dia berikan padaku, dan aku telah menyimpannya. Aku hanya punya satu guci. Jika kita akan merayakannya, ayo kita minum arak ini. Oh, begitu. Apakah dia yang meninggalkanmu dengan sehelai rambut itu? Luo Hua tersenyum, menunjuk ke jari Lin Yun. Ya, senyum Lin Yun dan menuangkan secangkir untuk Luo Hua. Ini. Orang yang memberimu toples ini pasti memiliki kesulitannya sendiri, kata Luo Hua dengan suaranya bergema di paviliun. Aku tahu, kata Lin Yun. Kedudukannya terlalu tinggi. Seberapa tinggi? Tanya Luo Hua. Mungkin bahkan lebih tinggi dari surga. Lin Yun tersenyum. Jadi, jawab Luo Hua.
Alasan mengapa aku bekerja keras adalah agar aku bisa berdiri di sisinya, senyum Lin Yun. Saat mereka berdua minum, mereka mengobrol dan Lin Yun segera melupakan tujuannya. Setelah mabuk, Lin Yun teringat pada kunci rahasia Kuksuan dan bertanya, Nona Luo, karena Anda berasal dari klan suci, saya yakin Anda mengenali benda ini. Kunci rahasia Kuksuan, kata Luo Hua dengan nada terkejut. Dia kemudian melanjutkan, lebih dari 3.000 tahun yang lalu, ketika 9 kaisar muncul, mereka mendirikan kembali kekaisaran naga ilahi dan menjadi legenda. Tapi kisah 9 kaisar tidak berakhir di situ. Masing-masing dari mereka memiliki akhir yang berbeda. Akhir dari Kaisar Selatan adalah yang paling mengerikan. Dia telah terjebak oleh cinta sepanjang hidupnya karena dia ingin menghidupkan kembali istrinya yang telah meninggal. Ditambah lagi, dia adalah satu-satunya kaisar yang telah dipastikan jatuh di antara 9 kaisar. Sebagai penggantinya, Suci Layu yang mendalam telah menjadi target oleh banyak orang saat itu, termasuk beberapa dari 9 kaisar. Kenapa? Lin Yun bertanya. Kaisar Selatan memiliki 3 harta karun misterius semasa hidupnya. Lukisan hidup mati dengan gerbang neraka yang tersembunyi di dalamnya. Jimat pemanggil surga dan tulang naga surgawi. Siapapun pasti akan tergoda dengan ketiga harta tersebut. Rumornya, ketiga harta karun itu berada di makam Kaisar Selatan. Namun, beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa ketiga harta itu berada di tangan orang suci Layu yang mendalam. Tapi tidak ada yang tahu di mana makam Kaisar Selatan berada, jadi mereka hanya bisa mencari orang suci Layu yang mendalam. Luo Hua menghela nafas. Tapi setelah semua orang memastikan bahwa Profound Wither Sein tidak memiliki harta karun itu, dia juga terluka parah. Pada akhirnya, dia meninggal di Laut Kuksuan dan Pulau Kuksuan menjadi makamnya. Saya mengerti. Lin Yun bergumam. Bahkan tanpa 3 harta karun itu, warisan Profound Wither Sein saja sudah cukup untuk menggoda banyak orang. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang telah mencari kunci rahasia Kuksuan selama bertahun-tahun. Hanya mereka yang memiliki kunci itu yang bisa mendapatkan warisan Profound Wither Sein. Luo Hua kemudian berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun dan bertanya, dari mana Anda mendapatkan kuncinya? Pedang Iblis Petir, kata Lin Yun dan bahkan memberitahu Luo Hua seluruh prosesnya. Yang ditinggalkan oleh Sekte Suantian. Aku mulai berpikir bahwa rumor itu palsu. Sekte Suantian mungkin mencoba menipu semua orang. Dia pasti telah menerima perintah dari seseorang di Sekte Suantian untuk mencari kunci rahasia Kuksuan. Luo Hua mengembalikan kunci itu dan tersenyum, tapi kamu malah mendapatkannya. Apalagi yang bisa terjadi setelah bertemu dengan seseorang yang tidak masuk akal seperti pemakaman bunga. Oh, tapi aku orang yang masuk akal, kata Lin Yun sambil merenung. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah menghadapi beberapa pembunuhan ketika dia keluar dengan identitas pemakaman bunga. Di masa lalu, dia berpikir bahwa pembunuhan itu karena Paviliun Tianxing, tapi sekarang dia mulai bertanya-tanya apakah itu karena Sekte Suantian. Untungnya, dia adalah orang yang berhati-hati dan tidak mengungkapkan identitasnya sebagai pemakaman bunga. Jika tidak, dia tidak akan diselamatkan bahkan jika dia berada di Sekte Pedang Awan sekilas. Tunggu. Aku telah melihat Pulau Kuksuan dari jauh. Bahkan para orang suci tidak berani mendekati badai di sekitarnya. Bahkan jika saya memiliki kuncinya, apa gunanya saya memilikinya jika saya bahkan tidak bisa mendekat? Lin Yun bertanya. Kudengar para spiritualis kelas 9 bisa menggunakan bintang-bintang untuk melihat ke masa depan. Mungkin laut di Pulau Kuksuan akan segera bubar. Bagaimanapun, warisan dari orang suci Layu yang mendalam membutuhkan warisan, kata Luo Hua. Ini langsung menyelesaikan semua keraguan Lin Yun. Jika memang ada perubahan pada segel di Pulau Kuksuan, maka kunci ini akan menjadi tiket masuk. Tapi ini membuatnya semakin ragu. Terima kasih atas informasinya, kata Lin Yun. Tidak perlu bicara seperti itu padaku, senyum Luo Hua. Kalau begitu aku akan menghukum diriku sendiri dengan secangkir arak, kata Lin Yun sebelum dia meneguk secangkir arak. Ketika Lin Yun kembali ke kediamannya, dia memasang ekspresi serius karena dia memiliki rahasia yang dia tidak tahu apakah dia bisa berbagi dengan Luo Hua. Dia memiliki lukisan mawar yang diberikan dari Senior Hong saat di Sekte King Yun. Saat itu, Senior Hong mengatakan bahwa dia telah mengambilnya dari makam Kaisar Selatan, tetapi Luo Hua mengatakan bahwa tidak ada yang tahu tentang lokasi makam Kaisar Selatan. Lalu bagaimana Senior Hong tahu tentang lokasi tersebut? Selain itu, apakah Hong Senior benar-benar sekuat itu untuk memasuki makam Kaisar Selatan? Ataukah dia salah mendengar?
Mungkin makam Kaisar Selatan yang dimasuki oleh senior Hong saat itu bukanlah Kaisar Selatan dari 9 kaisar. Tapi Lin Yun ingat dengan jelas bahwa senior Hong mengatakan padanya bahwa dia melihat iblis dari lukisan mawar dan sinar pedang yang merusak fondasinya. Lukisan itu memiliki karakteristik yang mirip dengan lukisan hidup mati yang dibicarakan Luo Hua. Jika lukisan hidup mati berisi gerbang neraka, maka masuk akal mengapa senior Hong melihat iblis dalam lukisan itu. Mungkinkah lukisan mawar itu adalah salah satu dari 3 harta karun Kaisar Selatan, lukisan hidup mati? Memikirkannya saja membuat kulit kepala Lin Yun mati rasa karena dia benar-benar telah membawa lukisan yang begitu menakutkan. Sejak dia memahami ilmu pedang cahaya debu dari lukisan itu, dia berangsur-angsur melupakannya. Kemudian lagi, dia mungkin tidak bisa melihat rahasianya mengingat betapa lemahnya dia saat itu. Memegang lukisan mawar itu sekali lagi, Lin Yun memasang ekspresi serius dengan sedikit rasa takut di hatinya. Jika lukisan ini benar-benar lukisan hidup mati, maka senior Hong setidaknya adalah seorang suci. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya lukisan itu yang bahkan bisa melumpuhkan seorang suci. Mengungkap rahasianya akan sangat beresiko baginya. Saat ini, Lin Yun tidak ingin mengambil risiko. Dia dengan cepat menyimpan lukisan itu dan terus memikirkan situasinya. Sekarang dia memikirkannya, pedang pemakaman bunga tidak termasuk di antara 3 harta karun Kaisar Selatan. Itu bisa saja sesuatu yang diberikan oleh istri Kaisar Selatan. Ketika dia melafalkan puisi yang dia dengar saat itu, dia tiba-tiba berdiri dengan keterkejutan di wajahnya. Sambil memegang pedang pemakaman bunga, Lin Yun menyadari bahwa spekulasinya benar. Bagaimanapun juga, Luo Hua mengatakan bahwa Kaisar Selatan terobsesi untuk menghidupkan kembali istrinya yang sudah meninggal saat itu. Tapi bahkan Lin Yun pun tahu bahwa seseorang yang sudah meninggal tidak bisa dihidupkan kembali. Jadi apa yang dilakukan Kaisar Selatan tidak berbeda dengan menjebak dirinya sendiri. Puisi itu adalah gambaran yang sempurna tentang apa yang dikatakan Luo Hua tentang Kaisar Selatan. Kali ini, Lin Yun tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Lukisan yang dulu dia pahami kembali mungkin berisi gerbang neraka. Lin Yun tidak bisa menahan kebingungannya pada gagasan bahwa pedang pemakaman bunga di tangannya adalah pedang Kaisar Selatan. Aku harus pergi ke Pulau Kuksuan saat itu terbuka apapun yang terjadi. Lin Yun menarik napas dalam-dalam karena dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan warisan Profound Wither Sein jatuh ke tangan orang lain. Bagaimanapun, itu mungkin berisi rahasia Kaisar Selatan. Makam Kaisar Selatan berisi Kaisar Selatan dan istrinya. Tentu saja, mereka tidak ingin diganggu, jadi paling tidak, Lin Yun harus mencegah orang lain mendapatkan informasinya. Lin Yun memegang pedang pemakaman bunga dan menatapnya untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas, sepertinya aku tidak mengecewakanmu selama ini. Bab 1174 Langit di Luar. Memegang pedang pemakaman bunga, Lin Yun tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain pergi ke Pulau Kuksuan. Dia yakin lukisan dan pedang itu adalah milik Kaisar Selatan, tapi dia tidak terlalu yakin apakah gerbang neraka tersembunyi di dalam lukisan itu. Lin Yun mengeluarkan lukisan itu lagi, tapi dia ragu-ragu untuk membukanya. Dia sangat penasaran dan tahu bahwa akan lebih baik jika dia bisa menemukan iblis yang dibicarakan senior Hong. Tapi mendengarkan instruksi senior Hong, Lin Yun tidak berani gegabah. Terlebih lagi, dia sudah melihat lukisan itu berkali-kali. Dia tidak takut ketika dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi sekarang setelah dia tahu bahayanya, dia merasa dibatasi. Tiba-tiba, dia bertanya-tanya apakah dia harus mengajak Lil Purple untuk melihatnya. Namun, Lil Purple tidak terlihat. Lin Yun segera menyerah karena tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun lukisan itu adalah lukisan hidup mati. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya jika lukisan itu benar-benar lukisan hidup mati. Dia kemudian memutuskan untuk melepaskan semua rasa penasaran di dalam hatinya. Paling tidak, dia tidak akan melihat lukisan itu sebelum memasuki Pulau Kuksuan. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun akhirnya menjadi tenang dan bergumam pada dirinya sendiri, aku akan fokus pada 3 pedang terakhir dari pedang awan sekejap 13 pedang. Bahkan jika saya tidak bisa membawanya ke tahap manifestasi, saya akan dapat menambahkannya ke kartu truf saya. 3 pedang terakhir bernama Bintang Zamrud, Gunung Azure di balik awan, dan Sky Beyond. Dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dalam 3 pedang terakhir, dan dia dapat melepaskan kekuatan yang menakutkan dengan mereka menggunakan sutra pedang awan sekejap. Mereka mungkin sebanding dengan teknik bela diri roh suci atau bahkan melebihi tinju bulan matahari ilahi.
Orang lain akan puas jika mereka bisa mencapai kekuatan ini, tapi Lin Yun tidak. Dalam pandangannya, dia harus mencapai penguasaan yang paling tidak sempurna. Tapi jika dia ingin mencapai 10 besar dalam pertarungan peringkat, dia pasti harus mencapai tahap perwujudan. Jika dia berhasil membawa ketiga pedang itu ke tahap manifestasi, dia akan mencapai tahap manifestasi dalam awan sekejap 13 pedang. Keuntungan terbesar dari pedang awan 13 pedang adalah kemampuan untuk menggunakan beberapa roh suci. Memegang 13 Azure Bird menciptakan keganasan dan mematikan yang jauh melebihi teknik bela diri roh suci dengan nilai yang sama. Kemudian lagi, kekurangannya juga cukup jelas. Dia akan menghabiskan banyak energi untuk mengendalikan semua burung. Namun, itu bukanlah kekurangan yang besar karena Lin Yun telah menggunakan pedang awan sekejap 13 pedang, belum lagi dia bisa dengan mudah mengendalikan burung Azure menggunakan pedang langit ilahi. Dia telah mencapai batas alam jiwa surgawi, dan fondasinya jauh melebihi mereka yang berkultivasi sama dengannya. Jadi vitalitas bukanlah masalah baginya. Selain itu, Lin Yun juga tahu bahwa roh suci dari pedang awan 13 pedang yang berkedip tidak pernah menjadi burung Azure. Hanya dengan mencapai penguasaan penuh dalam pedang awan 13 pedang dan menggabungkan sutra pedang dan teknik pedang barulah seseorang bisa melepaskan roh suci yang asli. Melemparkan urusan Kaisar Selatan ke belakang pikirannya, Lin Yun memusatkan seluruh perhatiannya pada awan berarak 13 pedang. Dalam sekejap mata, 11 hari telah berlalu. Ada 10 burung Azure yang berputar di atas Lin Yun, dengan jelas dengan aura pedang yang tak terbatas. Adapun Lin Yun, aura pedangnya sebesar gunung. Ketika dua aura pedang yang berbeda digabungkan, bidang besar tempat dia berdiri tampak kecil. Bintang Zamrud. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan mengayunkan pedangnya. Seluruh lapangan mulai bergetar hebat saat aura pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Ketika Lin Yun mengeksekusi bintang Zamrud, seekor burung Azure lainnya terbang keluar dari tubuh Lin Yun. Ketika 11 burung Azure berputar di langit, langit retak saat langit berbintang tak terbatas muncul di atas Lin Yun. Kemudian, sesosok raksasa muncul di langit berbintang dan turun ke bumi. Ketika sosok raksasa itu tumpang tindih dengan Lin Yun, sinar pedang yang menyilaukan terbang keluar. Di bawah pedang itu, ruang angkasa retak sementara cahaya bintang yang tak terbatas menghujani seperti air terjun. Pada saat yang sama, 11 burung Azure terus-menerus berputar di sekitar Lin Yun dan membuat sinar pedang mengembang dengan hebat. Arai spiritual yang melindungi seluruh lapangan segera hancur. Tepat pada saat ini, Lin Yun membumbung tinggi ke langit sekali lagi, gunung Azure di balik awan. Ketika lautan awan tak terbatas terbentang di belakangnya, aura pedang Lin Yun bermanifestasi menjadi gunung biru dengan penguasaan penuh. Tapi karena Lin Yun mengincar tahap perwujudan, dia secara alami memiliki pemahaman dan pemahamannya sendiri. Dengan lautan awan yang mengelilinginya, aura pedang dan pedang Lin Yun menjadi berat. Di bawah gravitasi yang aneh, ruang di sekelilingnya mulai terdistorsi saat lautan awan yang tak terbatas langsung memadat menjadi pusaran yang melahap 12 burung Azure. Ketika Lin Yun menusukkan pedangnya, pusaran putih yang menakutkan muncul yang bahkan bisa melahap ruang angkasa. Pedang ini bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Setelah mengayunkan dua pedang, aura pedang di belakang Lin Yun telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia seperti pedang suci gunung. Berdiri di puncak gunung, Lin Yun mengayunkan pedang terakhir dari awan 13 pedang sekilas, Sky Beyond. Sebuah lonceng bergema berbunyi dengan aura pedang menakutkan yang memancar ke seluruh langit dan bumi. Kali ini, pedangnya secara langsung telah menghancurkan lapisan pertama surga. Ketika langit berbintang muncul, naga biru, harimau putih, kura-kura hitam, dan rasi bintang burung vermilion muncul. Lin Yun berdiri di langit seperti gunung yang tinggi saat cahaya bintang yang tak terbatas menyinari dia. Akhirnya aku berhasil. Lin Yun menghela nafas panjang saat kelelahan melintas di pelupuk matanya. Pedang itu awalnya tidak memiliki fenomena yang hebat, tetapi dengan pemahamannya tentang Gunung Astral Roh, pedang itu menjadi hebat. Gunung Astral Roh bisa menghancurkan lapisan keempat surga menggunakan seluruh sekte pedang Fuyun sebagai fondasinya. Secara alami tidak mungkin Lin Yun bisa bersaing dengan seluruh sekte, tapi aura pedang dari pedang awan naga 13 miliknya sebanding dengan pedang gunung suci. Hari ini adalah pertama kalinya dia berhasil mencapai fenomena seperti itu. Lin Yun kembali ke posisi duduk dan 13 burung Azure masih melayang di sekelilingnya. Ketika burung Azure mengeluarkan teriakan tajam, mereka berputar di sekitar Lin Yun sebelum membentuk penghalang biru.
Bagian dalam penghalang itu tampak seperti domain yang dibentuk oleh pedang, berisi gelombang aura pedang yang menakutkan yang dapat dengan mudah merobek-robek seorang jenius di tahap bintang. Tapi burung Azure tidak menghilang saat Lin Yun dengan santai menikam pedang pemakaman bunga ke sudut. Dia bisa mengetahui bahwa sudah saatnya roh suci asli dari pedang awan berarak 13 muncul. Menempatkan kedua tangannya di atas lututnya, Lin Yun membentuk segel yang berbeda dan mengedarkan sutra pedang awan sekejap. Saat dia mengedarkan sutra pedang, dia dengan mudah mengendalikan burung Azure di sekelilingnya. Mengembun. Sinar pedang melintas di jari-jari Lin Yun dan seluruh langit menjadi gelap. Angin topan yang menakutkan muncul, yang membuat kediamannya terlihat seperti kiamat telah tiba. Fenomena itu tidak hanya terjadi di kediaman Lin Yun. Semua orang di Sekte Pedang Fuyun melihat pemandangan di langit. Bahkan ketua sekte menyipitkan matanya saat dia melihat kediaman Lin Yun dari jauh, apa yang sedang dilakukan anak nakal ini. Awan sekilas 13 pedang-pedang segudang kondensasi. Segel pedang terbentuk di tangan Lin Yun saat 13 burung Azure bergabung bersama untuk membentuk pedang panjang biru yang berkedip-kedip karena petir. Di bawah pancaran sinar pedang, bebatuan, debu, logam, dan rumput menghilang dari tanah. Seketika, seluruh padang menjadi tandus, tanpa ada jejak kehidupan yang tertinggal. Pedang biru itu seperti raja dari semua pedang, langsung memanggil pedang yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Pedang Awan sekilas. Saat puluhan ribu pedang mendarat di tanah, lapangan tampak seperti pemakaman pedang saat pedang panjang biru itu tampaknya telah melahap semua sinar pedang dari pedang-pedang itu. Melihat bahwa tidak ada tanda-tanda berhenti, ketua sekte melambaikan tangannya dan sebuah lonceng berbunyi. Ini membuat semua pedang yang terbang ke arah kediaman Lin Yun jatuh ke tanah, membuat setiap pemiliknya menghela nafas lega. Raja Pedang. Lin Yun terkejut saat dia melihat pedang panjang biru itu. Roh suci asli dari pedang awan 13 pedang awan telah mengejutkannya. Tidak hanya kuat, tapi juga telah melahap aura pedang dari semua pedang yang telah dia panggil. Bab 1175 Lukisan Hidup Mati. Ketika aura pedang yang menakutkan menyapu keluar dari kediaman Lin Yun, itu langsung menyelimuti seluruh Sekte Pedang Fuyun. Seluruh anggota sekte terkejut saat mereka melihat ke arah kediaman Lin Yun. Ye Ziling berada di kediamannya dengan Wang Yuruo melihat ke arah kediaman Lin Yun. Keterkejutan memenuhi mata Wang Yuruo saat dia berkata, "Kakak senior, apa yang terjadi?" Sebelumnya, dia bisa merasakan aura pedang yang sangat besar dan dia hampir kehilangan cengkeraman pedangnya. Tapi untungnya, Ye Ziling ada di sampingnya dan menggunakan niat pedang langitnya untuk menahan aura pedang yang sangat besar itu. Jika tidak, pedangnya akan terbang ke arah kediaman Lin Yun seperti pedang-pedang lainnya. Roh suci. Ye Ziling bergumam dengan matanya bersinar terang. Dia belum pernah bertemu dengan orang yang begitu mengerikan yang berada di generasi yang sama dengannya, bahkan di klan Radiant Snow Saint. Paling tidak, dia tidak berpikir bahwa ada orang yang bisa bersaing dengan Lin Yun di alam Empyrean, belum lagi Lin Yun bahkan belum berusia 20 tahun. Roh suci. Bukankah burung Azure adalah roh suci dari pedang awan 13 pedang yang berkedip? Wang Yuruo bertanya dengan kepala dimiringkan ke samping. Tentu saja tidak. Pedang awan 13 pedang yang berkedip adalah sesuatu yang telah mengguncang seluruh kehancuran timur di masa lalu. Roh suci yang sebenarnya dan burung Azure tidak sama, dan itu adalah dua teknik pedang yang berbeda, kata Ye Ziling. Itu bagus. Wang Yuruo bersukacita dan tersenyum, kakak senior Yun bahkan belum mencapai alam Empyrean. Saat dia mencapai alam Empyrean, kita pasti bisa memenangkan kejuaraan. Yang kamu pikirkan hanyalah kakak senior Lin, senyum Ye Ziling. Hehe, sejak kapan? Tapi kakak senior Lin benar-benar tampan. Kakak senior, kenapa kamu tidak mempertimbangkan untuk bersama dengannya? Wang Yuruo terkekeh. Bagaimana perasaanmu jika dia dan aku bersama? Ye Ziling menatap Wang Yuruo sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu aku akan senang melihat kalian berdua bersama. Kata Wang Yuruo. Dia baik hati, tapi dia juga naif. Gadis bodoh, kamu tidak akan bahagia, kata Ye Ziling sambil membelai kepala Wang Yuruo. Beberapa saat kemudian, dia melanjutkan, kita tidak akan bersama, kita hanya teman baik. Terkadang, lebih sulit mencari teman daripada menemukan seseorang yang kamu sukai. Wang Yuruo menganggukkan kepalanya dengan bingung dan menjawab, tidak mungkin, aku akan senang karena aku juga bisa bersama dengan kalian. Mendengar itu, Ye Ziling tertawa kecil sebelum dia menjentikkan dahi Wang Yuruo, hentikan omong kosongmu atau aku akan memukulmu. Hehe, jangan jentikkan dahiku. Tapi apakah kakak senior Lin benar-benar akan pergi bersama kita?
Wang Yuruo berkata dengan nada penuh harapan. Sudah beberapa hari sejak dia terakhir kali melihat Lin Yun, jadi memikirkan Lin Yun membuat dia tersenyum. Ya, Ye Ziling menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak peduli apapun, itu adalah kejutan besar bahwa Lin Yun telah memahami roh suci asli dari pedang awan 13 pedang. Sekarang, dia percaya bahwa Istana Xuanwang, Biara Azure Thunder, dan Paviliun Seribu Bangau akan terkejut. Wajahnya menjadi dingin saat dia memikirkannya karena Sekte Pedang Fuyun telah bertahan dari sekte lain untuk waktu yang lama. Sudah waktunya bagi Sekte Pedang Fuyun untuk memenangkan kembali kehormatan mereka, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa dia bertahan di sekte begitu lama. Mimpinya adalah berjuang demi kehormatan dengan pedang di tangannya. Dia telah tinggal di sini sejak usia 7 tahun, jadi sekte ini telah menjadi rumahnya. Tentu saja, dia sangat mencintai tempat ini. Di kediaman Lin Yun, Lil Purple kembali menunggangi Lil Red yang berada dalam bentuk kuda perang. Ketika dia melihat susunan spiritual yang hancur dan gundukan pedang, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutupi mulutnya. Apa yang terjadi? Aku hanya pergi selama 3 hari, dan kamu sudah mulai menghancurkan tempat ini. Lil Purple memelototi Lin Yun karena bahkan halaman kecilnya pun hilang. Aku tidak bisa mengendalikannya, senyum Lin Yun karena dia bahkan tidak menggunakan niat pedangnya. Siapa yang tahu bahwa pedang awan sekejap 13 pedang begitu kuat, terutama pedang terakhir. Pedang terakhir bahkan merobek langit karena membuat cahaya bintang yang tak terbatas menyatu menjadi sinar pedang yang bisa dia gunakan. Adapun hawa suci dari awan 13 pedang, telah melampaui harapan Lin Yun. Ketika Lin Yun mengeluarkan hawa suci pedang panjang berwarna biru, kepompong pedang di tengah alisnya telah membesar. Haruskah saya membuat terobosan ke alam Empyrean sekarang? Lin Yun bertanya, menatap Lil Purple. Dia sudah terbiasa dengan batas alam jiwa surgawi, dan dia tidak lagi bodoh seperti saat itu. Karena dia memiliki daun dari buah darah ilahi, dia memiliki cara untuk menyamai fondasi orang lain yang memiliki waktu puluhan tahun lebih banyak darinya. Lil Purple berpikir dalam-dalam dan berkata, yang terbaik adalah kamu menunggu. Kamu tidak perlu terburu-buru. Tapi karena kamu sudah berjanji pada Ye Ziling, tidak akan merugikanmu jika kamu membuat terobosan sekarang. Mengerti? Lin Yun menjawab. Tidak ada risiko baginya untuk membuat terobosan sekarang, dan satu-satunya kekurangannya adalah dia tidak dapat menggali semua manfaat dari mencapai batas alam jiwa surgawi. Itu adalah sesuatu yang bisa dia terima karena dia sudah berjanji pada Ye Ziling. Jadi, apa yang kamu lakukan selama beberapa hari terakhir? Lil Purple bertanya. Saya mencapai tahap manifestasi di awan naga 13 pedang. Aku juga menemukan bahwa roh suci yang sebenarnya dari pedang awan 13 pedang sebenarnya adalah pedang. Lin Yun memberitahu Lil Purple tentang kemajuannya sejauh ini. Mendengar itu, Lil Purple terkejut. Lin Yun, bakatmu dalam pedang terlalu menakutkan. Saya pikir Anda hanya memiliki ketampanan yang cukup baik untuk menjadi pelayan saya, tapi sepertinya Anda memiliki bakat. Melihat Lil Purple membual lagi, Lin Yun mengabaikannya karena dia sedang dalam suasana hati yang baik. Jika tidak, dia benar-benar akan memberinya pelajaran. Kemudian, dia mengganti topik agar Lil Purple tidak terus membual, bagaimana denganmu? Kemana saja kamu selama beberapa hari terakhir? Lil Purple benar-benar jatuh hati saat dia menatap Lil Red dan menyenggol bibirnya, permaisuri ini hampir menjelajahi seluruh prefektur Azure yang dalam karena dia. Tapi kami akhirnya menemukan monster iblis raja dengan garis keturunan naga. Itu akan cukup bagi Lil Red untuk mencapai tahap astral. Ketika dia mengatakan itu, Lil Red tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk-garuk kepalanya karena Lil Purple telah membantunya dengan sangat baik beberapa hari terakhir. Oh, benar. Kenapa kau mencari permaisuri ini? Lil Purple bertanya. Lin Yun menceritakan segala sesuatu tentang makam Kaisar Selatan, termasuk 3 harta karun dan kunci rahasia Kuksuan. Ketika Lil Purple mendengar itu, dia sangat terkejut karena dia tidak menyebut dirinya sebagai permaisuri untuk sekali ini. Astaga! Tapi beberapa saat kemudian, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, sepertinya aku benar-benar meremehkan 9 kaisar. Aku tidak menyangka bahwa seorang kaisar selatan akan memiliki ketiga harta itu. Agak berlebihan menyebut mereka udang, tapi mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri ini. Ini. Lin Yun tersenyum sebelum menyerahkan lukisan mawar itu pada Lil Purple. Namun, Lil Purple tidak membukanya.
Hanya dengan memegangnya saja sudah membuat wajahnya berubah saat dia melemparkan lukisan itu kembali ke Lin Yun. Kamu pintar untuk tidak membukanya karena kamu mungkin tidak melihat sesuatu yang baik dengan pola pikirmu saat ini. Benarkah lukisan hidup mati itu berisi gerbang neraka? Apakah neraka benar-benar ada di dunia ini? Lin Yun terkejut karena Lil Purple tidak berani membukanya. Bagaimanapun, Lil Purple tidak kenal takut. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Saat itu ketika pendekar pedang Ziyuan menjadi terkenal, pertempuran besar terjadi di neraka, kata Lil Purple sambil melirik menghina Lin Yun. Tapi saat dia menyebutkan Master Pedang Ziyuan, nadanya menjadi penuh dengan penghinaan, cek. Kau tidak tahu betapa bangganya anak nakal itu membunuh seorang dewa sementara dia hanya berada di alam suci. Lil Purple telah menyebutkan perbuatan pedang suci Ziyuan yang membunuh seorang dewa saat dia berada di alam suci, tapi Lin Yun tidak tahu apa artinya itu. Bagaimanapun juga, orang suci dan dewa keduanya berada di luar jangkauannya. Sambil menyimpan lukisan itu, Lin Yun bertanya, apakah kamu ingin ikut denganku saat Pulau Kuksuan terbuka? Baiklah, karena kamu mengatakannya seperti itu, aku akan pergi bersamamu. Karena orang suci layu yang mendalam adalah penerus Kaisar Selatan ini, saya ingin melihat apa yang begitu mengesankan tentang Kaisar Selatan ini, kata Lil Purple. Tapi Lin Yun tersenyum saat mendengar itu karena Lil Purple mirip dengan jaring pengaman baginya. Ayolah, kembalilah ke dalam kotak pedang. Kita harus menemui kakek tua itu sekarang. Lil Purple tertegun sejenak ketika dia mendengar itu sebelum dia ingat bahwa hari ini adalah hari di mana Lin Yun harus bertemu dengan ketua sekte. Dan dia juga penasaran apa yang diminta oleh ketua sekte dari Lin Yun.